Assalamualaikum teman-teman, balik lagi Dongeng Cerita bersama Kakak Juli. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya teman-teman. Gimana nih puasanya? Masih lancar kan? Kali ini sahabat kita Kisya akan bercerita dengan judul cerita Perayaan Idul Fitri Keluarga Rasulullah. Penasaran gimana ceritanya? Silakan Kisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kisya akan bercerita tentang perayaan Idul Fitri keluarga Rasulullah SAW. Dalam sejarah Islam, perayaan Idul Fitri pertama kali pada 624 Masehi atau tahun kedua Hijriah, yaitu pada saat selesainya Perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Di zaman Rasulullah, hari raya juga dirayakan oleh para sahabat dan keluarga Rasulullah. Rasulullah melakukan beberapa sunnah di hari raya Idul Fitri, seperti sholat Idul Fitri, makan sebelum sholat Idul Fitri, memakai pakaian terbaik, bertakbir, dan mengucapkan selamat kepada kaum muslimin. Lalu bagaimana keluarga Rasulullah merayakan Idul Fitri? Apakah mereka berfoya-foya? Apakah mereka sibuk mencari baju yang mahal? Sahabat, kisah ini tentang bagaimana anak Rasulullah merayakan Idul Fitri, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, anak sayangan Rasulullah. Dikisahkan usai sholat asar, setelah seharian mereka sedih karena bulan Ramadan akan segera berakhir, Ali kemudian pulang dari masjid. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh sang istri tercinta. Lalu Fatimah bertanya, "Kenapa engkau terlihat pucat, kasihku? Tak ada tanda-tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu. Padahal sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan." Ali hanya terdiam lesu. Kemudian ia bertanya kepada sang istri untuk memberikan semua simpanan pangannya kepada fakir miskin. "Hampir sebulan kita mendapat pendidikan dari Ramadan. Bahkan lapar dan haus itu sangat pedih. Wahai suamiku, jika itu yang kau inginkan, tidak apa-apa," jawab Fatimah. Sore itu juga sambil bertakbir, Ali, Fatimah, dan kedua anak mereka, Hasan dan Husain, berkeliling membagi-bagikan gandum dan kurma kepada fakir miskin dan yatim piatu. Esok harinya tiba sholat Idul Fitri. Ali naik mimbar dan berkhutbah di Masjid Qiblatain. Potongan isi khutbah itu diantaranya tentang selama Ramadan. Begitulah Ali, beliau tak akan pernah mengucapkan sebelum ia sendiri sudah melakukan dan memberikan keteladanan. Setelah sholat Id selesai dan masih sangat pagi, sahabat beliau Ibnu Rafi'i dan Abu Al-Aswad Ad-Du'ali berkunjung. Mereka bermaksud mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga Rasulullah. Saat pintu terbuka, alangkah kagetnya mereka berdua. Tercium aroma yang tak sedap dari nampan yang berisi gandum dan roti kering yang sudah basi, dan disantapnya makanan itu dengan lahap. Seketika Ibnu Rafi'i dan Al-Aswad Ad-Du'ali berucap astagfirullah sambil berpelukan dan menangis. Tetapi Ali dan Fatimah menyajikan kurma yang layak untuk tamu yang datang. Merasa tak kuat melihat pemandangan itu, mereka kemudian berpamitan di sepanjang jalan. Mata Ibnu Rafi'i berlinang air mata. Idul Fitri yang seharusnya penuh sukacita
Tapi pagi itu mereka bersedih. Sementara Abu al-Aswad ad-Du'ali terus bertakbir di sepanjang jalan. Ia pun menghadap Rasulullah. Tiba di depan Rasulullah, ia pun mengadu, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, putra baginda, putri baginda, dan cucu baginda." Ujar ad-Du'ali terbata-bata, "Tenangkan dirimu, ada apa wahai sahabatku?" Kata Rasulullah menenangkan, "Segeralah ke rumah menantu dan putri baginda. Ya Rasulullah, saya khawatir cucu baginda Hasan dan Husain akan sakit." "Ada apa dengan cucuku dan keluargaku?" tanya Rasulullah. "Saya tak kuat menceritakan itu sekarang. Lebih baik baginda melihatnya." Rasulullah pun segera menuju rumah putrinya. Tiba sampai di halaman rumah, tak ada apa-apa dikhawatirkan oleh ad-Du'ali. Justru tawa bahagia mengisi percakapan antara Ali, Fatimah, dan kedua anaknya Hasan dan Husain. Rasulullah pun menangis. Beliau terharu sebab ia sendiri melihat bekas makanan basi yang sudah disantap oleh anak dan cucunya. Bau basinya pun sangat menyengat. "Ya Allah, saksikanlah." Demikian bibir Rasulullah berbisik lembut. Fatimah tersadar kalau di luar pintu rumah baginda Rasulullah sedang berdiri tegak. Gandum basi yang dipegang terjatuh ke lantai. Lalu Fatimah segera mencium tangan Rasulullah. Rasulullah pun memeluk putri kesayangannya sambil bercakap, "Semoga surga tempatmu nak, surga untukmu." Semua menjawab, "Amin, Allahumma amin." Di hari Idul Fitri, di saat semua orang berkumpul berbahagia dengan hidangan aneka macam makanan, keluarga Rasulullah cukup tersenyum bahagia dengan kesederhanaan. Demikianlah cara putra dan putri Rasulullah dalam menjalani Hari Raya Idul Fitri. Semoga dapat menjadi pengingat kita dan menjadikan kita sebagai orang yang lebih bertakwa dan bersyukur. Insya Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Terima kasih dan semoga kita bisa memetik hikmah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi cerita dari Kisya teman-teman. Sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua. Simak dengan seksama ya teman-teman. Apakah pesan-pesan yang kalian dapatkan dari cerita yang disampaikan oleh Kisya tadi? Yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman di rumah yang ingin unjuk bakat atau kirim-kirim salam, bisa banget kok. Caranya kirimkan video kalian ke nomor di bawah ini ya teman-teman. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. THR-nya jangan lupa ya teman-teman. Saya Kakak Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.